Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini bertemu kembali dengan saya Stianti Eliana dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Hari ini saya akan mendiskusikan terkait dengan apa sih itu lembaga keuangan dan perannya dan lain sebagainya. Baik, untuk pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang bank dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan sebuah perusahaan yang saat ini memang bergerak di bidang keuangan. Untuk apa saja sih lembaga keuangan? Untuk menghimpun dana, untuk menyalurkan dana, atau keduanya, bisa keduanya juga. Secara teoritis, dua macam lembaga keuangan ini dibagi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, nanti akan saya jelaskan apa-apa saja yang menjadi contoh lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Adapun peranan utama dari kedua lembaga ini relatif sama, yaitu sebagai perantara keuangan, baik itu financial intermediation atau surplus unit ultimate lenders dengan defisit unit. Peran lembaga keuangan, nah untuk peran lembaga keuangan ini untuk intermediasi keuangan dapat dibagi dalam 4 hal, yaitu satu, pengalihan aset. Apa itu pengalihan aset? Pengalihan aset itu dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain dan jangka waktunya ditentukan. Untuk dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat yang dikumpulkan di bank tersebut. Kemudian likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Kemudian realokasi pendapatan atau income reallocation. Lembaga keuangan sebagai tempat realokasi pendapatan untuk persimpanan di masa yang akan datang. Dikumpulkan menjadi satu dan nanti hasilnya pasti akan dihitung di waktu-waktu tertentu dan jangka waktunya memang panjang. Kemudian transaksi. Lembaga keuangan menyediakan jasa untuk mempermudah transaksi moneter. Apa sih maksudnya? Lembaga keuangan menyediakan jasa untuk mempermudah transaksi moneter, yaitu lembaga keuangan yang menyediakan jasa untuk mempermudah kegiatan-kegiatan keuangan yang saat ini terjadi di masyarakat pastinya. Kemudian sistem keuangan. Nah, sistem keuangan, prinsipnya sistem keuangan di Indonesia itu terbagi atas 3 sistem, yaitu sistem moneter. Apa itu sistem moneter? Sistem moneter sendiri itu menciptakan uang giral seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan bank-bank yang boleh menerima simpanan giro. Itu yang menjadi sistem moneter, mencakup bank-bank, lembaga-lembaga keuangan yang akan menciptakan uang giral. Sedangkan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia bertindak sebagai otoritas moneter yang melakukan fungsi. Satu, yang mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Kemudian yang menciptakan uang primer, kemudian mengawasi sistem moneter, kemudian mengelola cadangan devisa. Kemudian yang kedua adalah sistem perbankan. Pada dasarnya, lembaga perbankan di Indonesia dan dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia, yang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sistem perbankan yaitu 1. Sebagai bank umum, sebagai bank pusat, pemerintahan daerah, bank swasta, bank asing, dan bank campuran. Kemudian menjadi bank perkreditan rakyat yang terbagi atas BPR, Praktu, BPR Pasca Paktu, kemudian bank bagi hasil atau biasa disebut dengan bank syariah yang dibagi atas 2 bank, yaitu bank umum dan perkreditan rakyat. Kemudian sistem lembaga keuangan bukan bank. Apa saja sih sistem lembaga keuangan bukan bank yang tadi di awal sudah saya jelaskan? 1. Lembaga pembiayaan, kemudian perusahaan modal ventura, kemudian perusahaan sewa guna usaha, kemudian perusahaan anjak piutang, perusahaan pegadaian. Nah, mungkin rekan-rekan mahasiswa nanti ada banyak yang bertanya, lembaga keuangan, oh ventura, yang memang sekarang sedang banyak di masyarakat. Kemudian perusahaan sewa guna usaha, kemudian anjak piutang, kemudian perusahaan pegadaian. Pegadaian memang sudah banyak baik yang pemerintahan maupun yang swasta. Kemudian perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah
sudah tahu ya, sudah banyak yang paham apa itu perusahaan asuransi. Kemudian dana pensiun. Nah, dana pensiun yang dikelola oleh perbankan yang memang membiayai karyawan-karyawan yang memang sudah pensiun. Yang kemudian pasar modal. Kemudian pasar uang dan pasar valuta asing. Kemudian perusahaan reksadana. Pengertian bank. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah paham ya apa itu bank. Oh, ternyata bank itu adalah tempat untuk menghimpun dana, ya. Perbankan di sini adalah juga merupakan tempat usaha untuk masyarakat, disalurkan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus paham dulu nih, apa yang dimaksud dengan bank. Nah, di bank tersebut ada apa? Oh, ternyata bank itu ada dua, ada sistemnya dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman harus paham terlebih dahulu. Kemudian, sejarah perbankan. Perbankan ini awalnya adalah sistem barter untuk pembayaran barang atau jasa. Hanya terdapat pada beberapa kendala di sistem ini, seperti sulit menemukan orang yang mau menukar barang atau jasa. Kehadiran sistem moneter uang dalam dunia perdagangan juga merupakan cikal bakal lahirnya lembaga keuangan. Ya, sistem moneter yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran membutuhkan bank untuk mencatat, mengatur, mengawasi peredaran uang antar negara, dan juga bank disebut juga tempat untuk menghimpun dana juga ya. Nanti akan disalurkan ke masyarakat dan yang membutuhkan. Kemudian dalam perkembangan bank sendiri itu mencatat asal mula perbankan menjadi pada zaman kerajaan di daerah Eropa. Nah, mungkin ini adalah sejarah perbankan, berdirinya perbankan. Kegiatan perbankan yang pertama kali adalah jasa penukaran uang. Bank itu dikenal sebagai tempat meja, tempat penukaran uang. Kegiatan operasional bank kemudian berkembang lebih lengkap menjadi tempat penitipan uang, sekarang sebagai tempat kegiatan simpanan, lalu bertambah lagi menjadi kegiatan pinjaman uang. Nah, itu ada sedikit sejarah tentang perkembangan atau tentang bank. Kemudian perbankan di Indonesia. Perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zamannya penjajahan Hindia Belanda. Memang karena perbankan tersebut itu memang dari sejarah yang pertama yang tadi saya sudah jelaskan ya, pada penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat banyak bank yang memegang peranan penting dalam pemerintahan Belanda. Sejarah kemerdekaan Indonesia mulai tumbuh beberapa bank di Indonesia dari segi kuantitas, kualitas maupun pelayanan. Baik, untuk jenis-jenis bank, tadi sudah ada sistemnya, apa itu bank. Nah, jenis-jenis bank dilihat dari fungsinya dan juga dari kepemilikannya. Dari fungsinya, kalau menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ditegaskan kalau Undang-Undang tahun 1000 ditegaskan kembali dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan itu terdiri dari dua, bank umum dan juga bank perkreditan rakyat. Kalau dilihat dari kepemilikannya, bank itu ada bank milik pemerintah. Contohnya apa aja? Teman-teman pasti sudah tahu ya, untuk bank milik pemerintah seperti BRI, gitu ya. Kemudian milik swasta, bank milik swasta kayak BCA, gitu kan. Kemudian bank milik koperasi, bank milik umum, kemudian ada bank milik campuran. Dilihat dari segi statusnya, bank devisa dan bank non-devisa. Apa itu bank devisa? Bank devisa merupakan bank ya untuk transaksinya untuk keluar negeri ataupun berhubungan dengan mata uang asing. Yang nanti contohnya secara keseluruhan contohnya misalnya adalah ketika melakukan transfer ke luar negeri. Kemudian inkaso ke luar negeri, travel, cek, pembukaan pembayaran, letter of credit dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan transaksi ke luar negeri itu merupakan bank devisa. Kemudian bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Kemudian dilihat bank dari segi cara penentuan harga. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
Ya, contohnya pasti teman-teman sudah paham ya, konvensional tuh bank apa aja sih yang prinsip konvensional dari perhitungannya, penghimpunan dananya, penyalurannya, seperti itu. Kemudian bank yang berprinsip syariah, ya bagi hasil, gitu. Penghimpunan dananya dalam memberikan bagi hasil, dan lain sebagainya. Kemudian penggabungan usaha bank. Ada apa saja sih penggabungan usaha dalam usaha bank? Satu, bank akan melakukan merger. Merger itu adalah penggabungan dari dua bank atau lebih bank dijadikan menjadi satu. Kemudian konsolidasi, penggabungan dari dua bank atau lebih dengan mendirikan bank baru, membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Kemudian akuisisi. Akuisisi merupakan pengambil alihan kepemilikan suatu bank terhadap bank lain dalam hal penggabungan dalam bentuk akuisisi. Seperti itu. Kemudian sistem lembaga keuangan selain bank. Apa saja sih sistem lembaga keuangan selain bank? Satu, lembaga pembiayaan. Satu, usaha pengasurasian, dana pensiun, pegadaian, pasar modal. Contohnya apa saja? Lembaga pembiayaan terdiri atas sewa guna, usaha, anjak piutang, atau modal, ventura ya, pembiayaan konsumen ataupun kartu kredit. Ini adalah lembaga pembiayaan yang terdiri atas sewa guna usaha, anjak piutang, dan lain sebagainya. Kemudian usaha pengasuransian yang terdiri dari kerugian, jiwa sosial, reasuransi, broker asuransi. Kemudian dana pensiun, memberikan pemberi kerja dan lembaga keuangan, terutama untuk karyawan-karyawan yang memang sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk membiayai masa pensiun. Kemudian pegadaian untuk tukar barang ya seperti itu, kemudian ditukar dengan uang dan banyak transaksi lain. Kemudian pasar modal yang terdiri dari bursa efek, perusahaan efek, reksadana, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, biro administrasi efek. Baik, ini adalah materi tentang bank dan lembaga keuangan. Ya, apa saja itu? Bank itu dimulai dari bank apa saja, terus dalam sistemnya apa saja, kemudian di bank itu ternyata ada apa saja. Nah, teman-teman pasti sudah mulai terbuka, oh ternyata bank itu adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di dalam bidang keuangan dana dan penyaluran dana dan keduanya. Dan ternyata bank itu banyak banyak bagian-bagiannya dengan sistemnya dan lain sebagainya. Dan saya berharap rekan-rekan mahasiswa sebenarnya bisa memahami apa itu bank dan lembaga keuangan. Dan semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan rekan-rekan mahasiswa jadi lebih paham ternyata bank itu ada sistemnya, ada fungsinya, dan lain sebagainya. Itu saja diskusi kita hari ini, penjelasan hari ini tentang bank dan lembaga keuangan. Terima kasih, sampai bertemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.